إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama selalu dan senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala macam bentuk perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan, kita limpahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan jauh sebelum datang bulan suci Ramadan, kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan usia kita untuk dapat berjumpa dan beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sebab itu doa yang selalu dan senantiasa kita panjatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita semua yang berada di masjid ini hari ini, kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa menghadapi daripada bulan Ramadan ini, mengisi bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan yang datang hanya satu kali dalam satu tahun ini, dia berlalu begitu saja, berlalu tanpa makna dan tanpa nilai-nilai ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kehadiran bulan suci Ramadan haruslah kita sambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Dan orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan hanyalah orang-orang yang mengerti dan paham akan nilai daripada bulan suci Ramadan. Tidaklah orang akan bahagia menghadapi bulan suci Ramadan kecuali mereka memahami nilai atau fadilah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, al-hasanat fihi mujtami'ah. Segala macam kebaikan ini berkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-da'awat mustajabah, doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Wadz-dzunub maghfurah, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul kita melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka setelah keluar dia daripada Ramadan, dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal jannatu mushtaqatul lahum, dan surga tentunya merindukan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan di dalam surga ada satu pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Fa inna fil jannati fihi babun yuqalu fihi babu rayyan la yadkhuluna fiha illa as-saibun. Di dalam surga ada satu pintu. Pintu itu disebut dengan babu rayyan, pintu rayyan. La yadkhuluna fiha illa as-saimun, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali hanya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang dimiliki daripada bulan suci Ramadan, yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah salah satu-satunya bulan yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada 12 bulan dalam satu tahun, tapi khusus bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi bulan suci Ramadan dengan menyebutkan secara langsung di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bahwa bulan suci Ramadan ini termasuk daripada di dalamnya ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di malam hari itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini dikatakan dalam Al-Qur'an, khairum min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam riwayat diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan para sahabat, beliau menceritakan bagaimana ada umat-umat terdahulu dari golongan Bani Israel, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah selama 80 tahun, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang mereka berjihad, malam mereka beribadah. Selama 80 tahun itu tak pernah mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, maka kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Umat terdahulu mereka bisa melaksanakan ibadah 80 tahun tanpa melakukan maksiat, sedangkan umur mereka panjang. Sedangkan kami umatmu, kami usianya pendek." Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Usia umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan jauh dari 60 sampai dengan 70 tahun, dan hanya sedikit yang bisa melampaui itu. Maka umat-umat terdahulu mereka bisa beribadah tanpa melakukan maksiat, usia mereka panjang. Maka bagaimana dengan kami? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada surah Al-Qadr sebagai jawaban terhadap kegelisahan daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita konversi 1000 bulan ini kurang lebih adalah 83 tahun. Sementara usia kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit yang bisa melampaui itu. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan daripada yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, bahwa di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Maka sebab itu Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an, di mana salah satu hal yang disunahkan ketika masuk dalam bulan suci Ramadan adalah al-iktsar min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di luar bulan suci Ramadan saja, ketika kita membaca Al-Quran besar nilai pahalanya, apalagi ketika bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dikalikan 10. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung kalimatnya dengan, "Wala aqulu alif lam mim harfun."
Dan aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif dia dihitung sebagai satu huruf, walamun harfun, lam itu juga dihitung sebagai satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu juga dihitung sebagai satu huruf. Bayangkan, baru membaca alif lam mim saja artinya sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Ini semua daripada keberkahan dari Al-Quran. Maka bayangkan kalau seandainya selama bulan suci Ramadan sanggup kita mengkhatamkan Al-Quran, one day one juz, satu hari satu juz Al-Quran, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Akan tetapi yang terpenting daripada ibadah adalah bagaimana kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah amalan yang kita istiqomahkan, yang kita lakukan secara terus-menerus walaupun mungkin secara kuantitas jumlahnya sedikit. Maka kalau kita mampu membaca Al-Quran satu hari satu juz, maka ini baik. Tapi kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran satu hari satu juz, mungkin berat bagi kita. Berapa kita mampu? Satu hari kami cuma bisa membaca satu halaman, maka baca Al-Quran satu hari satu halaman, tapi sampai mati tak pernah kita tinggalkan. Maka ini jauh lebih baik dibandingkan sekali kita membaca Al-Quran, sekali kita baca Al-Quran 5 juz, tapi kemudian tahun depan kita baru membaca Al-Quran. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang didawamkan, yang diistiqomahkan walaupun secara kuantitas jumlahnya sedikit. Dan bagaimana bagi kita orang-orang yang sulit dalam membaca Al-Quran? Maka jangan berkecil hati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mahiruna bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai dia membaca Al-Quran, maka dia nanti akan bersama para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa alaihi syaq wala falahu ajran. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran akan tetapi susah payah dia dalam membaca Al-Quran, tertatih-tatih dia membaca Al-Quran, berkeringat dia membaca Al-Quran karena kesulitan, karena belajar Al-Quran sudah di usia yang tua, sulit dia membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama karena dia membaca Al-Quran, dan pahala kedua adalah karena bermujahadah, bersungguh-sungguh dia dalam membaca Al-Quran walaupun dalam keterbatasan. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bulan Ramadan yang mulia ini haruslah kita sambut dengan penuh kebahagiaan, haruslah kita sambut dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan datang tapi dia berlalu begitu saja. Jangan sampai Ramadan datang tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk beribadah. Jangan sampai Ramadan datang tapi kita justru menyia-nyiakannya. Jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang penuh makna. Anggap bahwa Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan ini bisa jadi karena tak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dia akan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan jangankan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dapat menyelesaikan ibadah Ramadan kita pada hari ini pun tak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu anggap Ramadan ini mungkin adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga semangat kita dalam beribadah, menggapai rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang bergelar sebagai muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.